Usai kekalahan memalukan di tangan West Ham United yang seharusnya tidak terjadi, Brighton bangkit kembali dengan 3 poin pada laga pekan keempat Liga Inggris. Dan korbannya kali ini adalah Newcastle United. Ketiga gol The Seagulls semuanya dicetak oleh penyerang muda 18 tahun asal Republik Irlandia Evan Ferguson. Masing-masing pada menit 27, menit 65, dan akhirnya menit 70. Bagaimana cara Brighton bangkit begitu cepat dan menjadi tim paling produktif di Premier League? Dan apakah pelatih Manchester United pekan depan siap membuang egonya untuk menghadapi taktik Roberto De Zerbi? Simak terus semua penjelasannya sebagai berikut. Brighton bangkit setelah dihajar The Hammers. Skuad Roberto De Zerbi ini disebut-sebut sebagai tim kejutan musim lalu, dan semua pihak mewaspadainya musim baru 2023-2024 ini. Namun mereka tampil mengecewakan setelah dihabisi oleh West Ham dengan skor 1-3 di pekan ketiga Premier League di kandangnya sendiri, Amex Stadium. Kali ini tidak ada ampun bagi Newcastle United. Anak asuhan Roberto De Zerbi tampil sangat kuat dan mencegah The Magpies membahayakan gawang mereka. Perbandingan penguasaan bola kurang lebih seimbang untuk 90 menit, tapi tidak demikian dengan data permainan lainnya. Ada 15 percobaan gol Brighton oleh Scott Lewis Dunk dan rekan-rekannya selaku tuan rumah, berbanding 9 percobaan gol milik Newcastle United. Sedangkan serangan tepat sasaran, 6 serangan tepat sasaran Brighton berbanding tahu berapa? 2 serangan tepat sasaran Newcastle United. 3 menit jelang akhir waktu normal, dan 1 kali oleh Callum Wilson yang berujung gol menit kedua injury time. Bukan berarti stopper The Magpies Nick Pope tampil buruk. Ia melakukan setidaknya 3 kali penyelamatan yang mencegah gawangnya kebobolan lebih banyak gol. Ini sekaligus merupakan pembalasan dendam Brighton terhadap Newcastle untuk kekalahan 1-2 di laga persahabatan kedua tim pada Juli 2023, selain kekalahan telak 4-1 pada pertengahan Mei 2023 jelang akhir musim kemarin, serta kekalahan 2-1 pada Maret 2022. Taktik hebat Brighton patut diwaspadai. Lawan-lawan Brighton di Liga Inggris perlu mengenali model jebakan yang dibangun oleh Roberto De Zerbi dan anak buahnya. Taktik ini bisa berjalan mulus jika menghadapi lawan yang gemar main tinggi di lapangan lawan, tapi lemah untuk tim bertahan ketat seperti West Ham United. Contoh kasus untuk model serangan yang membuat Brighton mendapat gelar sebagai tim paling produktif musim 2023-2024 berasal dari pertandingan musim lalu saat mereka menghabisi Liverpool dengan skor 3-0 pada 14 Januari 2023. Berawal dari sebuah serangan Liverpool yang dipotong di dekat garis tengah lapangan. Bola kemudian diserahkan ke pemain anyar mereka yang didapatkan sebelum dimulainya musim kemarin, Pervis Estupinan. Dari situ bola diserahkan ke Evan Ferguson, dan dalam kesempatan pertama diteruskan ke Solly March yang masuk dari sisi kanan di bawah kawalan 2 pemain Liverpool. Hanya 4 detik dibutuhkan sejak bola berada di kekuasaan Estupinan sampai ke kaki March, memperlihatkan resep serangan cepat De Zerbi yang membuat The Reds tercabik-cabik. Dalam gambar ini memperlihatkan si pemain dengan nama lengkap Solomon Benjamin March itu menekuk sedikit kakinya dan mengarahkan bola ke tiang kiri gawang Alisson. Menjadi gol kedua Brighton dalam kemenangan 3-0 pada pertengahan Januari 2023 lalu. Brighton undang lawan masuk, lalu serangan balik kilat. Pelatih asal Italia yang pernah memegang Shakhtar Donetsk itu adalah penganut dominasi bola. Tapi bukan sembarang dominasi sekedar untuk menguasai bola berlama-lama. Dominasi bola mereka justru berada di setengah lapangan sendiri. Untuk apa? Untuk mengundang lawan masuk, seperti dalam kasus kontra Liverpool tersebut. Kemudian dalam waktu 4 detik si bundar sudah sampai ke pemain di dalam kotak penalti lawan. Itulah yang membedakan Brighton dibandingkan tim-tim lain. Dominasi bola yang dilakukan The Seagulls dilakukan secara berlama-lama guna mengundang lawan masuk, dan begitu masuk, masuklah mereka ke jebakan tersebut. Tetapi seperti sudah disebut tadi, ini hanya bisa berlaku efektif untuk lawan-lawan yang suka bermain tinggi di lapangan lawan. Misalnya saja Liverpool atau Arsenal. Entah apakah Pep Guardiola dan skuad Manchester City bisa kena jebakan yang sama. Brighton kini di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris. Kini Brighton menempati posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris dengan nilai 9, hasil dari 3 kemenangan dan 1 kekalahan. The Seagulls 1 posisi dan 1 poin di bawah Arsenal, West Ham United, Liverpool dan Tottenham Hotspur yang semuanya punya 10 poin.
Itu merupakan penampilan yang kurang lebih sama seperti musim 2022-2023. Pada musim lalu itu, selagi masih berada di bawah Graham Potter sampai 8 September 2022, si burung camar menang 3 dan imbang 1. Kali ini sama, menang 3 kali tapi kalah 1 di tangan The Hammers pada pekan ketiga. Selanjutnya Brighton akan menghadapi tim kuat Manchester United di kandang lawan di Old Trafford pada pekan kelima musim ini. Sebuah kemenangan akan mengkonfirmasi musim hebat tim biru putih ini. Musim lalu, Graham Potter dan anak buahnya menang dengan skor 1-2 di Old Trafford pada laga perdana musim. Sebuah hasil yang mengejutkan semua orang. Dan kemudian De Zerbi mengulanginya dengan kemenangan 1-0 di Amex Stadium pada pertemuan kedua musim lalu, pada 4 Mei 2023. Apakah Manchester United siap lawan Brighton? Di dalam jumpa pers, Roberto De Zerbi menepis ide bahwa timnya harus terus-menerus menang. Mengapa rupanya kalau Brighton kalah? Metode menarik lawan masuk guna terkena jebakan ala The Seagulls tidak mempan diterapkan untuk West Ham. David Moyes bukan manajer kemarin sore. Dia tahu kalau coba-coba main terbuka, maka ia akan masuk dan terkena jebakan yang sama. Tahu nggak berapa banyak passing yang dilakukan oleh The Hammers selama 90 menit permainan di kandang Brighton? Hanya 31 passing saja. Salah satu yang paling rendah sepanjang sejarah Premier League. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk menang dengan skor 1-3 di Amex Stadium. Musuh Brighton berikutnya pada 16 September 2023 adalah Manchester United. Dan jika ingin menang melawan Brighton, maka skuad Erik ten Hag harus bermain seperti cara skuad David Moyes bermain. Duduk bertahan di belakang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Tetapi apakah mau Erik ten Hag bermain seperti itu? Ego si pelatih Belanda yang sangat besar akan menghalanginya untuk bermain seperti West Ham United. Dan itulah keinginan De Zerbi sepenuhnya, mengincar kemenangan keempat dari 5 pertandingan. Roberto De Zerbi kehilangan banyak bintangnya dipreteli tim kuat. Kekuatan finansial terbukti menjadi faktor utama si burung camar dikebiri kiri kanan oleh tim-tim raksasa terutama di Liga Inggris yang mengincar pemain-pemain hebat mereka. Musim lalu, di musim 2022-2023, The Seagulls sudah kehilangan Marc Cucurella yang pergi ke Chelsea dengan harga 1 triliun rupiah lebih sedikit. Juga Ais Bissouma ke Tottenham Hotspur yang dijual dengan bandrol 482 miliar. Jangan lupakan juga kepergian Leandro Trossard ke Arsenal dengan nilai 396 miliar dan Neil Maupay ke Everton dengan bandrol harga transfer 194 miliar rupiah. Musim ini 2023-2024, Moise Caicedo menyusul pergi ke Chelsea setelah mahar yang luar biasa tingginya. 1,9 triliun rupiah dibayarkan oleh klub biru London tersebut. Selain Alexis McAllister yang ke Liverpool dengan harga 693 miliar, dan bahkan kiper Robert Sanchez diambil oleh The Blues dengan harga 379 miliar. Para pemain bintang itu akan memandang secara iri penampilan hebat bekas timnya. Dan mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka tetap tinggal di Amex Stadium. Penampilan hebat pemain 18 tahun Evan Ferguson. Pemain muda asal Republik Irlandia Evan Ferguson mencetak 3 gol ke gawang Nick Pope pada laga melawan Newcastle. Itu merupakan hat-trick pertama Ferguson dalam usianya yang baru mencapai 18 tahun, sekaligus menjadi gol ke-10 kalinya di kompetisi Premier League. Evan Ferguson dengan demikian menjadi pemain Premier League ketiga yang mencetak hat-trick malam ini setelah Erling Haaland dan Son Heung-min. Jumlah 3 gol Ferguson juga membawanya ke urutan kedua top skor Liga Inggris, bersama pencetak gol asal Brentford Bryan Mbeumo. Urutan pertama top skor? Pasti Anda sudah tahu siapa kan? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.